Waktu itu ke Masjidil Aqsa memimpin sholat bersama para nabi. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan lagi bersama malaikat Jibril dan Buraq tadi. Nah, akhirnya naiklah ke atas langit. Langit ada berapa? 7. Ada berapa tuh? 7. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan seorang nabi yang merupakan nabi pertama di atas muka bumi. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Nah, apa yang dikatakan Nabi Adam sama Rasulullah? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Nah, Nabi Adam mengucapkan salam, menyapa Rasulullah dan mendoakan mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sampai ke langit kedua. Langit kedua, siapa yang tahu di langit kedua Nabi Muhammad ketemu siapa? Nabi siapa? Nabi Idris. Ada lagi nggak yang lain? Ibrahim masih kurang tepat. Ada lagi yang lain nggak? Oke, cluenya ya. Kakak kasih tahu cluenya. Yang pertama, Nabi ini dia ada 2 nabi. Nabi yang pertama, dia lahir dari seorang ibunda yang bernama Maryam. Nabi Isa. Bersama yang kedua ada Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya temannya ya, Nabi Isa. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, sama seperti Nabi Adam. Ngapain tadi Nabi Adam ke Nabi Muhammad? Mengucapkan salam dan mendoakan Nabi Muhammad. Oke, setelah di langit kedua, naik lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga ketemu sama siapa? Nabi Ibrahim. Masih kurang tepat. Nabi Ibrahim ke-7. Masya Allah, benar. Nabi Ibrahim di ke-7. Oke, yang lain? Ismail, kurang tepat. Ada lagi nggak yang lain? Ishak, masih kurang tepat. Oke, cluenya ya. Belum. Nah, cluenya ini, nabi tersebut nabi yang paling tampan. Nabi Yusuf. Nah, akhirnya Nabi Yusuf waktu itu sama ya seperti Nabi Adam dan Nabi Isa serta Nabi Yahya mendoakan Nabi. Naik lagi ke langit keempat. Nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad di langit keempat siapa? Nabi Musa. Ibrahim, kurang tepat. Nabi Musa, kurang tepat. Siapa lagi? Musa di langit ke-6. Nabi Musa di langit ke-6. Oke. Siapa lagi? Ada nggak? Tadi disebutin, pernah sekali tadi disebutin. Salah. Masih belum tepat. Belum tepat. Tadi disebutin. Bukan. Disebutin satu tadi. Oke, cluenya, nabi ini adalah nabi pertama yang mengenal tulisan dan bisa menjahit baju. Idris. Nabi Idris. Tadi siapa yang jemput Nabi Idris? Ada nggak? Adik saya. Adik saya. Nah, jadi di langit keberapa tadi? Kak Amira lupa. Langit keberapa? Keempat ya? Empat ya. Tadi yang pertama siapa? Nabi Adam. Yang kedua? Oke, yang ketiga? Nabi Yusuf. Jadi yang keempat siapa? Nabi Idris. Nah, karena Nabi Idris juga sama, menyampaikan salam dan mendoakan Rasulullah. Oke, lanjut lagi ke langit kelima. Nah, di langit kelima ketemu sama Nabi siapa? Nabi Musa, kurang tepat. Ibrahim. Kurang tepat. Nabi Musa. Kurang tepat. Ayo, di ketemu siapa? Oke, kakak kasih. Kurang tepat lagi. Oke, kakak kasih clue. Yang pertama, Nabi ini merupakan temannya Nabi Musa ketika mendakwahi Fir'aun. Nabi Harun di tingkat keberapa tadi? Kelima. Oke, sama seperti Nabi sebelumnya juga menyampaikan hal yang sama. Lalu naik lagi ke langit selanjutnya, yaitu langit ke-6. Nabi Musa. Nah, lalu yang ke-7 siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Nah, lalu sampailah Allah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di mana? Tempat siapa?
Tempat Allah. Tempat Allah. Di sana Rasulullah bertemu dengan Allah. Nah, bertemu dengan Allah. Lalu perintah apakah yang disampaikan Allah kepada 50 rakaat apa 50? 50 rakaat. Salat 50 kali dalam sehari. Teman-teman kalau disuruh salat 50 kali dalam sehari bisa nggak? Kotak kakinya panas. Panas kakinya ya, capek ya, pegel nggak? Ya pegel ya, capek berdiri ya, terus rukuk lagi, sujud lagi gitu ya. Akhirnya waktu itu awalnya Nabi Muhammad turun bertemu sama Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa ke Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, apakah yang disampaikan oleh Allah kepadamu? Apa kata Nabi Muhammad? Bahwa sesungguhnya aku diperintahkan kepada umatku menyampaikan sholat 50 kali dalam sehari. Berapa? 50 kali. Terus apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Sanggup gak teman-teman kalau sholatnya 50 kali dalam sehari? Gak sanggup. Balik lagi Nabi Muhammad ke atas, ketemu sama Allah lagi ya. Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah. Akhirnya waktu itu Nabi Muhammad turun lagi, ketemu lagi sama Nabi Musa. Ditanyain lagi, Muhammad, berapa kali akhirnya Allah ngasih? Kata Nabi Musa, berapa jadinya? Dari 50 jadi berapa? 45. Oke, 45 ya. Jadi 45 awalnya. Akhirnya dibilang lagi sama Nabi Musa, ini gak akan sanggup umatmu wahai Muhammad kalau semisalnya ada 45 kali dalam sehari. Teman-teman mau gak sholat 45 kali sehari? Tidak. Enggak? Oke. Akhirnya balik lagi Nabi Muhammad. Kejadian itu berulang-ulang sampai akhirnya berkurang menjadi berapa? Sekarang 5. Yang 5 itu apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, sekarang Kak Amira punya nyanyinya. Mau nggak belajar nyanyi sama Kak Amira? Mau. Oke, sekarang Kakak cobain ya. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur dan asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Bisa semuanya? Bisa, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur dan asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Oke, takbir semuanya. Allahu Akbar. Masih kurang kencang, takbir. Allahu Akbar. Nah, itulah 5 sholat yang akhirnya diterima oleh Nabi Muhammad. Akhirnya turun lagi Nabi Muhammad, ketemu lagi sama Nabi siapa? Perintah sholat. Dijawab sama Nabi Muhammad, 5 kali wahai Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Baliklah lagi wahai Muhammad, sepertinya umatmu tidak akan sanggup 5 kali, kata Nabi Musa. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ada yang tahu apa? Aku sudah terlalu malu pada Tuhan. Aku sudah terlalu malu kepada Tuhanku, kepada Allah. Kenapa Nabi Muhammad malu? Dikurang-kurangin terus ya, dari 50 jadi 45, terus kurang lagi sampai akhirnya 5 kali. Akhirnya waktu itu Nabi Muhammad pun memutuskan untuk turun. Nah, tadi kan Nabi Musa bilang kalau umatnya nggak akan sanggup 5 kali sholat dalam 5 waktu. Benar nggak? Enggak apa benar? Enggak apa benar? Oke, ada benar, ada enggaknya. Pertama benar. Kenapa bisa dibilang benar? Ada enggak orang yang masih malas sholat? Ada. Masih ada enggak orang yang mau tinggalin sholat? Masih ada. Nah, itu orangnya sanggup apa enggak melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari? Enggak. Teman-teman di sini, siapa yang pernah bolong sholatnya? Pernah ya? Tapi sekarang masih bolong enggak? Enggak ya. Kita usahakan tidak bolong sholatnya. Lalu bisa jadi salah karena masih ada orang-orang soleh, orang-orang soleha yang masih mau melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Akhirnya turunlah Nabi Muhammad ke bumi ya, ke dunia ya.
balik lagi ke Masjidil Haram di Mekah. Nah, setelah Masjidil Aqsa terus Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, Nabi Muhammad langsung memberikan kabar gembira ini, hadiah dari siapa? Allah ya. Salat ini adalah hadiah dari Allah. Datang disebarkanlah kepada penduduk Mekah. Wahai para penduduk Mekah, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat sebanyak berapa kali? 5 waktu atau 5 kali dalam sehari. Terus ternyata ketika Rasulullah mendakwah, halo. Iya. Oke, kalau kakak bilang halo, jawabnya hai ya. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Oke, kita lanjut. Halo, halo, hai. Halo, halo, hai. Oke, kita lanjut nggak kisahnya? Oke, kita lanjut. Setelah itu ternyata ada seorang paman Nabi yang tidak suka sama Nabi. Siapa yang tahu? Siapa paman Nabi yang nggak suka? Abu Lahab bersama Abu Jahal waktu itu mendengar Nabi menyampaikan hal tersebut, ketawa mereka. Apa yang mereka bilang? Hahaha, Nabi Muhammad itu sudah gila. Mana mungkin ada orang yang melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Sedangkan jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa kilometer? 400. Nah, banyak ya, kilometernya banyak. Nah, kira-kira waktu zaman itu orang cuma pakai unta dan itu perjalanannya memakan berbulan-bulan. Dibilanglah Nabi Muhammad sama orang kafir Quraisy itu gila. Nah, akhirnya banyak orang yang waktu itu nggak percaya sama Nabi Muhammad. Tapi ada satu orang yang sampai akhir hayatnya itu selalu mempercayai Nabi Muhammad. Oke, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Abu Bakar mendengar berita kalau Nabi Muhammad ini terjadi kericuhan, kalau Nabi Muhammad dibilang gila. Pergilah Abu Bakar ke tempat kerumunan itu. Apa katanya? Nah, kalaupun Nabi Muhammad mengatakan di balik bukit itu ada musuh, tapi ternyata tidak ada musuh, aku tetap akan mempercayai Nabi Muhammad. Kalau teman-teman waktu itu dikasih tahu berita kalau Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj, pada percaya apa enggak? Percaya ya, karena Nabi Muhammad adalah nabi kita. Nah, akhirnya Abu Bakar mengatakan itu, akhirnya banyak orang yang percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, pada saat itulah mulai diadakannya perintah sholat 5 kali dalam sehari. Oke, sekarang kita, apa sih hikmah dari hal tersebut? Teman-teman tahu nggak apa hikmah dari kisah Isra dan Mi'raj ini? Yang tahu nggak? Memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Oke, bagus. Ada lagi nggak yang lain? Ayo, apa lagi? Bersyukur karena sholat cuma 5 waktu. Masya Allah, bersyukur karena akhirnya kita bisa sholat 5 kali dalam sehari. Masya Allah, bagus. Ada lagi nggak yang lain? Masih ada kurang satu lagi nih. Membuat kita percaya bahwa kekuasaan Allah itu maha besar. Bahwa kekuasaan Allah itu maha besar. Jadi ada hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama di sini, halo. Oke, kalau kakak bilang tepuk angin, bilangnya shh gitu ya. Tepuk angin. Tepuk angin. Tepuk angin. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk banyak. Nah, oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Pertama, di sini kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tersebut, Allah bisa Muhammad Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa kalau orang lain
Enggak ya. Misalnya berangkatin apa ini? Ajis. Ini mau satu malam bisa nggak? Waktu itu ya, tapi Allah dengan kebesarannya, dengan kemahakuasaannya bisa memberangkatkan Nabi Muhammad dalam satu malam. Masya Allah. Kita sebut Masya Allah bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Masya Allah. Kita harus tetap percaya semua sifat-sifat Allah semaha besar itu. Misalnya teman-teman nih, kalau Allah nggak kasih rezeki, kita bisa hidup nggak? Enggak ya. Kalau misalnya Allah nggak kasih sehat, kita bisa jalan nggak? Enggak. Makanya kita sebagai hamba Allah untuk selalu senantiasa bersyukur dengan cara apa? Sholat 5 kali dalam sehari, sholat 5 waktu. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi disebutkan bahwa kita harus senantiasa bersyukur karena ternyata Allah gak jadi ngasih kita sholat 50 kali dalam sehari, tapi menjadi 5 kali. Oke, di sini ada satu rahasia. Ada satu rahasia, tapi kita aja ya yang tahu ya. Ya, janji nggak? Janji? Kakak ada satu rahasia, tapi kita aja ya yang tahu ya. Apa rahasianya? Allah pernah bilang sama Nabi Muhammad ketika di atas itu, oke, baiklah Muhammad, akan kujadikan sholat 5 kali dalam sehari. Tapi 1 kali sholat itu pahalanya sama seperti 10 kali sholat. 10 kali 5 jadi berapa? 50 kali sholat. Jadi kalau kita sholat 5 waktu sekarang, pahalanya setara seperti 50 kali sholat. Teman-teman mau nggak dapat pahala 50 kali sholat dalam sehari? Kalau dapat pahala, kita masuk ke mana? Ke surga. Siapa yang mau masuk surga? Ya nggak nunjuk tangan, nggak mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Semuanya ya, kita semua pengen masuk surga. Nah, untuk masuk surga harus ngapain tadi? Sholat 5 waktu. Terus apalagi selain sholat? Ngaji. Oke, selain ngaji apalagi? Doa. Doa kepada orang tua. Allah. Apa? Doa kepada orang tua. Doa kepada orang tua. Bagus, berbakti ya. Zikir. Nah, menjauhi larangan Allah. Jadi kalau teman-teman pengen masuk surga harus melaksanakan perintah Allah. Oke, itu yang kedua. Lalu tadi yang ketiga apa? Tadi yang ketiga, siapa yang masih ingat yang ketiga tadi siapa yang ngomong? Untuk memerintahkan sholat 5 waktu. Untuk memerintahkan sholat 5 waktu. Kalau misalnya Allah memerintahkan sholat 5 waktu, kita harus ini enggak? Kita harus taat enggak? Iya. Taat ya? Harus ikutin Allah enggak? Iya. Halo. Hai. Oke, hai. Halo, hai. Halo. Hai, halo. Hai. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat 5 kali dalam sehari. Oke, sekarang kakak tanya deh. Tadi yang udah sholat asar siapa? Snacknya dimakan ya kak? Udah kan kita tak. Masya Allah, sholat semua ya. Oke, alhamdulillah. Kita sebutnya apa? Alhamdulillah. Oke, bareng-bareng kita sebut alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, Umat sholat di masjid. sebelumnya tadi ada sholat zuhur. Tadi siapa yang nggak sholat zuhur? Tunjuk tangan. Ih, Masya Allah, sholat zuhur semua? Oke, Masya Allah. Kita sebut apa lagi? Alhamdulillah. Sebelumnya lagi, sebelum sholat zuhur ada sholat apa? Sholat subuh. Tadi siapa yang bangun sholat subuh? Masya Allah, banyak ya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, enggak sholat. Pagi-pagi umat tidur. Nah, pagi-pagi umat tidur. Nah, teman-teman, kalau kita sholat 5 kali dalam sehari, 5 kali dalam sehari, pahalanya setara berapa tadi? 50 kali sholat. Teman-teman kalau mau dapat pahala banyak berarti harus ngapain? Ngaji, sholat, beribadah. Beribadah taat sama Allah. Nah, jadi teman-teman,
dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ternyata banyak hikmah yang dapat kita petik. Salah satunya jangan pernah meninggalkan sholat. Nah, nanti setelah sholat asar ada sholat apa aja? Maghrib sama isya. Nanti jangan lupa sholat ya. Oke, janji? Nanti semuanya sholat maghrib isya ya. Oke. Semakin sering kita sholat, semakin kita dekat sama Allah. Mau dekat gak sama Allah? Siapa yang mau dekat sama Allah? Banyak, semuanya pengen dekat sama Allah ya. Kalau kita dekat sama Allah, kita bisa ngapain? Masuk surga. Selain itu? Sholat subuh. Oke. Apa tuh? Mendapatkan ridho Allah. Oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nih dikasih izin ketemu sama presiden, siapa yang mau ketemu sama presiden? Ada yang mau nggak? Nah, misalnya pengen ketemu sama presiden. Nah, kalau misalnya kita deket sama presiden, kita bisa minta apa aja? Ya, kalau deket sama presiden kita bisa minta ya. Oh, presiden beliin sepeda dong, beliin ini dong, gitu ya. Nah, ibaratnya kalau kita dekat sama Allah, maka Allah bisa memberi kita apa? Kalau kita dekat sama Allah, kita bisa minta apa aja? Semuanya ya. Kalau kita dekat sama Allah, kita bisa minta semua yang kita mau. Baik makanan yang enak, mainan yang bagus-bagus, ataupun kita minta untuk diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi kalau teman-teman mau minta sesuatu, berarti harus dekat sama siapa dulu? Sama Allah. Siapa yang pengen dekat sama Allah? Wih, semuanya pengen dekat banget sama Allah nih. Kalau pengen dekat sama Allah harus rajin apa tadi? Sholat ya, taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Nah, jadi teman-teman, sampai di sana dulu nih kisah kita pada hari ini. Tapi belum berakhir. Ini snacknya masih ada yang mau makan snack dulu? Mau atau nanti? Nah, Kak Amira punya kuis. Kak Amira punya hadiah buat teman-teman. Yang tadi nyimak, Kak Amira punya hadiah. Nah, ada yang mau hadiah nggak? Ada yang mau hadiah nggak? Mau? Oke. Sekarang Kak Amira punya 3 buah kuis. Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaannya Kak Amira, nanti Kak Amira kasih hadiah. Siap? Siapa yang mau jadi jurinya Kak Amira ya? Yang mau ngelihat tangan siapa yang paling cepat naik ke atas? Siapa yang mau lihat? Mau liatin? Ya. Mau dapat hadiah apa mau ngeliatin aja? Mau dapat hadiah. Mau dapat hadiahnya. Oke, siapa ya yang bantu Kak Amira ya? Nggak ada. Oke, Kak Amira aja deh sendiri deh. Oke. Pertanyaan pertama. Nabi apakah yang ditemui Nabi Muhammad SAW di langit ke-4?